Selamat pagi buat siswa kami kelas 11 OTKP. Semoga kamu tetap semangat dalam mempelajari materi kita di hari ini, walaupun masih dalam suasana daring. Silakan kamu berdoa menurut keyakinan kamu masing-masing dan mendoakan semoga pandemi ini segera berakhir. Doa selesai. Adapun materi pembelajaran kita di Mapel OTK Humas Keprotokolan di hari ini adalah Kode Etik Profesi Humas di Indonesia. Yang menjadi tujuan pembelajaran, setelah menggali informasi dari materi pelajaran, siswa dapat 1. Menjelaskan jabatan profesi humas. 2. Menjelaskan jenis-jenis kode etik profesi humas. Kita masuki materinya. Yang pertama, jabatan humas. Menurut Howard Stephenson, profesi kehumasan atau disebut juga public relation atau PR adalah seni atau keterampilan untuk memberikan pelayanan berdasarkan pendidikan atau keahlian tertentu dengan pengetahuan yang memadai dan sesuai dengan standar etika profesi. Apa sajakah jabatan humas itu? Kita bahas tentang pengertian jabatan. Jabatan ialah sekumpulan pekerjaan yang berisi tugas-tugas yang sama atau berhubungan satu dengan yang lain, dan pelaksanaannya meminta kecakapan, pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan yang sama meskipun tersebar di berbagai tempat. Sebagai contoh, dalam birokrasi pemerintah dikenal jabatan karir. Jabatan karir terbagi atas dua. Yang pertama, jabatan struktural. Jabatan struktural yaitu jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Kedudukan jabatan struktural bertingkat-tingkat dari tingkat yang terendah atau eselon 4B hingga tertinggi eselon 1A. Yang kedua, jabatan fungsional. Jabatan fungsional yaitu jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut pandang fungsinya sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas pokok organisasi. Contoh jabatan fungsional ini adalah auditor, guru, dosen, dokter, perawat, bidan, dan lain-lain. Kita lanjutkan. Pedoman bagi perilaku humas. Bagaimanakah pedoman bagi perilaku humas menurut Kode Etik Perhumas Indonesia? A. Komitmen pribadi atau yang pertama komitmen pribadi. 1. Memiliki dan menerapkan standar moral serta reputasi setinggi mungkin dalam menjalankan profesi kehumasan. 2. Berperan serta nyata dan sungguh-sungguh dalam upaya memasyarakatkan kepentingan Indonesia. 3. Menumbuhkan dan mengembangkan hubungan antar warga negara Indonesia yang serasi dan selaras demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. 5. Dalam memberikan jasa-jasa kepada klien atau atasan, tidak akan menerima pembayaran, komisi, atau imbalan dari pihak manapun selain dari klien atau atasannya yang telah memperoleh kejelasan lengkap. Tidak akan menyerahkan kepada calon klien atau calon atasan bahwa pembayaran atau imbalan jasa-jasanya harus didasarkan kepada hasil-hasil tertentu atau tidak akan menyetujui perjanjian apapun yang mengarah kepada hal yang serupa. Bagaimanakah perilaku terhadap klien atau atasan? Yang pertama, berlaku jujur dalam berhubungan dengan klien atau atasan. 2. Tidak mewakili dua atau beberapa kepentingan yang berbeda atau yang bersaing tanpa persetujuan semua pihak yang terkait. 3. Menjamin rahasia serta kepercayaan yang diberikan oleh klien atau atasan, maupun yang pernah diberikan oleh mantan klien atau mantan atasan. Tidak melakukan tindak atau mengeluarkan ucapan yang cenderung merendahkan martabat klien atau atasan, ataupun mantan klien atau mantan atasan. Perilaku terhadap masyarakat dan media massa. 1. Menjalankan kegiatan profesi kehumasan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat serta harga diri anggota masyarakat. Yang kedua, tidak melibatkan diri dalam tindak manipulasi integritas sarana maupun jalur komunikasi massa.
tidak menyebarluaskan informasi yang tidak benar atau yang menyesatkan sehingga dapat menodai profesi kehumasan, senantiasa membantu untuk kepentingan Indonesia. Bagaimanakah perilaku terhadap teman sejawat? 1. Tidak dengan sengaja merusak atau mencemarkan reputasi atau tindak profesional sejawatnya. Namun bila ada sejawat bersalah karena melakukan tindakan yang tidak etis, yang melanggar hukum atau yang tidak jujur, termasuk melanggar kode etik kehumasan Indonesia, maka bukti-bukti wajib disampaikan kepada Dewan Kehormatan Perhumas Indonesia. Tidak menawarkan diri atau mendesak klien atau atasan untuk menggantikan kedudukan sejawatnya. 3. Membantu dan bekerja sama dengan sejawat di seluruh Indonesia untuk menjunjung tinggi dan mematuhi kode etik kehumasan ini. Nah, bagaimanakah kode etik Asosiasi Perusahaan Public Relation Indonesia atau APRI? Yang pertama, norma-norma perilaku profesional. 2. Penyebarluasan informasi. Ketiga, media komunikasi. Keempat, kepentingan yang tersembunyi. 5. Informasi rahasia. Keenam, pertentangan kepentingan. Ketujuh, sumber-sumber pembayaran. Kedelapan, pemberitahuan kepentingan keuangan. Kesembilan, pembayaran berdasarkan hasil kerja. Kesepuluh, menumpang tindih pekerjaan anggota lain. Ke-11, imbalan kepada karyawan kantor-kantor umum. Ke-12, mengkaryakan anggota parlemen. 13. Mencemarkan anggota-anggota lain. 14. Instruksi perintah pihak lain. 15. Nama baik profesi. Ke-16. Menjunjung tinggi kode etik. 17. Profesi lain. Bagaimanakah menurut kode etik Public Relation Internasional? International Public Relation Association atau IPRA. Kode etik yang dirumuskan oleh IPRA disahkan pada tahun 2011 dan merupakan bentuk penegasan etika profesional dan dari anggota IPRA dan direkomendasikan kepada praktisi public relation di seluruh dunia. Kode etik ini merupakan penyempurnaan dari Code of Venice tahun 1961. Code of Athens tahun 1965 dan Code of Brussels tahun 2007. Tujuannya adalah untuk menciptakan pembangunan profesional dan kesempatan bagi public relations global. Apa sajakah itu? Yang pertama, ketaatan. Kedua, integritas. Ketiga, dialog. Keempat, keterbukaan. Kelima, konflik. Keenam, kerahasiaan. 7. Ketepatan. 8. Kebohongan. 9. Penipuan. 10. Pengungkapan. 11. Keuntungan. 12. Remunerasi. 13. Pembujukan. Ke-14. Pengaruh. 15. Persaingan. 16. Pemburuan. 17. Pekerjaan. 18. Rekan sejawat. Nah, ini adalah hal-hal yang diatur untuk mengatur dalam perilaku humas. Bagaimanakah kode etik kehumasan pemerintah? Humas pemerintah di Indonesia memiliki kode etik yang harus ditegakkan mengacu kepada Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 371/Kep/M Kominfo _8/2007 tentang kode etik humas pemerintahan. Apa sajakah itu? Yang pertama, komitmen pribadi. Kedua, hubungan ke dalam. 3, hubungan keluar. 4, hubungan sesama profesi. Nah, dengan demikian materi kita sudah selesai. Silakan kamu baca kembali materi yang telah Ibu berikan dan membaca bukumu kembali dan mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan. Jaga kesehatan selalu. Terima kasih. Selamat belajar.